kalau kucingnya sudah gede, kayaknya lebih baik menyerah saja. Karena kalau dia sudah ini kan karakter ya sebenarnya ya, selera. Dan mereka ini agak berbeda nih sama manusia. Kalau kita kan kita punya akal begitu. Mungkin dalam keadaan tertentu kita bakal paham, oh saya harus makan makanan yang ini, saya harus makan makanan yang ini. Sedangkan kalau kucing, kalau dia udah tipikal karakternya pilih-pilih, biasanya sih bakal seperti itu. Apalagi kalau sudah dibiasakan dari kecil, itu pasti bakal seperti itu sampai gede. Jadi memang perlu akhirnya kita yang harus sabar gitu untuk memenuhi kebutuhan pilih-pilihnya itu. Jadi kalau ditanya apakah itu bisa ditangani atau tidak, kalau sudah gede, udah kebiasaannya seperti itu, sejauh ini sih saya belum pernah melihat ada yang berhasil melatih kucingnya agar nggak pilih-pilih. Apalagi kucing ya. Kalau mungkin anjing masih masih bisa. Kalau kucing itu mereka itu jauh lebih egois gitu kalau untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi sejauh ini sih kalau kucingnya udah gede dan pilih-pilih enggak, udah nyerah aja gitu. Udah dikasih aja yang dia mau. Oke. Makasih, Dok. Selanjutnya, kalau kucingnya kawin punya gugur, Dok. Oh, Habis. Jadi kalau seumpama disterilkan, apa masih ada kemungkinan bulunya gugur atau tidak? oke. Ini kalau dia kawin terus bulunya rontok ya, kemungkinan besar itu efek stres atau ketidakseimbangan hormon. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan. Tapi ini kan kasusnya gara-gara dia kawin ya. Nah, biasanya sih kalau gara-gara kawin itu kemungkinan paling besar karena terjadi ketidakseimbangan hormon. Ini sama dengan yang terjadi pada manusia. Biasanya nih kalau misalnya kita ambil contoh saja ini ya, kalau perempuan ya. Misalnya kalau perempuan sudah kawin misalnya dia hamil, nah ini hormon mulai ada perbedaan siklus. Nah, akhirnya terjadi mungkin warna kulit bisa lebih gelap atau mungkin ada rambut yang lebih rontok, itu bisa terjadi. Jadi kalau ditanya kenapa kucingnya setelah kawin malah bulunya rontok, ya itu bisa jadi karena ketidakseimbangan hormon itu. Karena memang kan kalau dia hamil atau setelah kawin itu pasti bakal berbeda lagi siklus hormonalnya. Gitu. Jadi perubahan siklus hormon yang secara tiba-tiba itu membuat si kucingnya bakal atau berpotensi mengalami kerontokan. Nah, kalau disteril, nah berarti siklus yang tadinya bakal bisa berubah setelah kawin, nah berarti tidak bakal terjadi. Karena ya memang udah Anda ini udah nggak bakal berubah gitu. Karena kan udah dicopot ini organnya ya. Gitu. Oke. Makasih, Dok. Selanjutnya. Ya, boleh. Nanti pokoknya kucingnya datang ke sini nggak usah dibersihkan. Nanti biar kami yang cium aroma baunya gitu supaya lebih tahu. Biasanya juga kami bisa bedakan gitu. Ini kalau aroma kayak begini, oh berarti sumbernya ini atau sumbernya ini. Gitu. Jadi nggak usah dibersihkan. Soalnya kadang ada juga itu owner yang kucingnya diare, badannya udah kotor, dimandikan baru dibawa ke sini. Padahal sebenarnya nggak boleh dimandikan gitu. Jadi nggak masalah. Jangan takut bawa kucingnya ke dokter hewan dalam kondisi yang kotor atau kondisi yang bau, nggak masalah. Kasih, Dok. Kemudian Intensitasnya ya. Kalau misalnya udah parah banget ya boleh 1 minggu sekali. Jadi setiap minggu dimandikan begitu. Karena kan memang kalau jamurnya udah sampai ke seluruh tubuh memang sih bakal membutuhkan waktu untuk penyembuhannya. Jadi biasanya sih bakal selain obat-obat anti jamur pasti bakal disarankan mandi. Dan mandinya sih paling ideal itu 1 minggu sekali. Kalau lebih cepat daripada itu juga ada resikonya seperti itu. Jadi memang kucing nggak boleh sering-sering mandi seperti itu. Bahkan kalau normal ya 2 minggu sekali juga, mending 2 minggu sekali aja gitu. terima kasih, Dok. Selanjutnya. Kalau untuk mandi ya, sebenarnya bukan tidak boleh. Boleh saja dimandi, cuman beresiko. Resikonya ini apa? Biasanya sih stres.
Kalau misalnya kucing dimandikan itu kan dia kena air, mungkin di hair dryer, disampoin, di apalah segala macam, dia dingin atau apa segala macam. Nah itu dia bisa sampai stres. Jadi kalau ditanya kenapa sih kucing nggak boleh dimandikan kalau dia dalam keadaan hamil tua, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi beresiko kalau dilakukan. Nah, cuman balik lagi, owner pasti jauh lebih mengenali si kucingnya. Kalau memang tipikal kucing ini dia gampang stres atau mudah kedinginan saat dia mandi, ya lebih baik jangan. Gitu. Cuman mungkin kalau dianggap kucingnya ini strong gitu, atau mungkin dia woles aja kalau dimandikan woles gitu, nggak bikin stres, ya nggak masalah ini, nggak masalah dimandikan. Cuman ya kalau kucingnya dicelup ya juga masalah begitu kan. Mandi normal saja lah gitu. Kalau memang harus dimandikan, misal nih ternyata badannya udah kotor yang sangat gitu, terpaksa dimandikan, ya silahkan dimandikan, tapi harus paham kalau pasti ada resikonya.